Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, 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 rahayu tentrem. Kali ini kita akan membahas dan belajar bersama terkait dengan makna dan filosofi dari pembakaran dupa. Ya, di sini dupanya adalah dupa yang lidi, ya bukan dupa yang kerucut. Bukan dupa yang kerucut, tapi dupa yang lidi. Nah, apa yang bisa kita maknai dan suatu filosofis yang bisa kita ambil dari sebuah dupa ini? Yang pertama adalah ketika kita kemudian memperhatikan bentuknya, di sini adalah lurus, tegak lurus ke atas. Kemudian nanti kalau kita nyalakan pun, baik ketika kita anjali atau ketika kita menangkupkan kedua tangan seperti ini, atau ketika ditaruh di sebuah wadah dupa, ditancapkan, nah jadi seperti ini nanti akan lurus dan arahnya ke atas. Ini adalah simbol dari bagaimana kita menunjukkan doa itu ke atas, dan asapnya pun kan ke atas terlebih dahulu sebelum kemudian menyebar seperti itu. Itu adalah simbol dan suatu perwujudan bahwa kita memohon kepada Tuhan yang maha tinggi, ya, yang arahnya simbol maha tinggi adalah ke atas, ya, ke arah langit seperti itu. Kita memohon kepada Tuhan yang maha tinggi, yang maha luhur, dan juga mungkin kalau ditujukan kepada leluhur ya kepada orang-orang yang luhur, orang-orang yang makom, atau kemudian roh-roh yang kemudian tingkatannya sudah tinggi seperti itu. Nah, selain itu ini adalah simbol lurusnya tekad dan lurusnya niat, baik dalam doa maupun dalam usaha. Dengan dupa yang lurus seperti itu menyimbolkan tekad dan niat yang lurus, dengan jalan juga yang lurus dalam mencapai suatu keinginan. Misal kita menyampaikan sebuah harapan, ingin ini, ingin itu, ya ini sebagai pengingat dan juga sebagai simbol doa bahwa kita dengan jalan yang lurus, jalan yang benar dalam mengusahakannya dan dalam memohonnya juga. Kemudian apalagi ketika kita mencium, di sini adalah bau harum dari dupa ini, kemudian kita bakar, misalnya kita bakar, itu akan menimbulkan sebuah asap. Nah, ini adalah simbol apa? Simbol manusia. Ini adalah manusia, ya, kita sebagai materi padat sekarang ini. Kemudian kita dibakar, dan kemudian setelah dibakar, kapan manusia itu dibakar? Ketika dia sudah meninggal dunia. Misal pada agama kejawen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, yang kemudian matinya adalah nanti ketika meninggal itu dikremasi. Nah, itu berarti dupa ini menyimbolkan kehidupan dan juga kematian. Kehidupan ketika masih dalam bentuk padat dan menyala, kemudian ketika sudah habis, itu ketika sudah dibakar habis, bagaimana mayat ketika sudah dibakar dan habis, kemudian dia kembali ke alam. Sama, ini juga dupa, asapnya kembali ke udara, abunya nanti kita buang ke tanah, seperti itu. Nah, itu menyimbolkan dan sebagai pengingat siklus kehidupan manusia antara hidup dan juga mati. Nah, kemudian apalagi ketika kita memahami dupa itu, biasanya dupa ini juga sebagai simbol pembersihan dan penyucian. Misal ketika ruatan, atau misal ketika melukat, atau ketika ya pembersihan energi negatif ini kan biasanya diputar-putarkan atau asapnya itu disebarkan ke tubuh atau mungkin ke tempat-tempat tertentu yang sedang dibersihkan. Ini simbol pembersihan dan penyucian. Dari apa? Dari bau harumnya, dari asap pembakarannya yang menimbulkan bau harum.
Yang namanya bau harum itu menimbulkan energi positif, yang kemudian energi positif itu bisa menetralkan dan melawan energi negatif yang berbau busuk, yang berbau tidak sedap seperti itu. Nah, dan juga semerbak dari bau dupa ini menyimpulkan bagaimana kita berkomunikasi dengan dimensi yang lain atau dengan dunia spiritual sebagai jembatan antara dunia kita dengan dunia yang lebih atas maupun yang lebih bawah, alam dewa maupun alam peta atau alam hantu. Nah, seperti itu ketika kita mau berkomunikasi. Kemudian juga sebagai simbol sedekah alam atau sebagai simbol berbagi semerbaknya dan energinya kepada seluruh makhluk. Misal dupa ini kita bakar, siapa saja yang bisa menikmati aroma dari dupa ini? Yang pertama tentu kita sendiri, kemudian orang lain ya, sama-sama manusia, kemudian mungkin hewan-hewan di sekitar kita, ya. Kemudian juga makhluk-makhluk energi, makhluk-makhluk yang tidak kasat mata di sekitar kita. Dan juga menyebar di udara, menempel di pohon-pohon dan lain sebagainya, di tumbuhan dan lain sebagainya, itu juga makhluk-makhluk Tuhan, ya. Sehingga pembakaran dupa ini juga sebagai simbol kita bersedekah atau kita berbagi kepada semua makhluk seperti itu. Dan asap energinya ini, asap yang dihasilkan dari dupa ini menimbulkan suatu energi yang energinya bisa diserap oleh entitas yang tidak kasat mata seperti itu. Nah, dan juga ketika kita memahami terkait dupa ini sebagai simbol relaksasi, sebagai simbol ketenangan dan peningkatan konsentrasi. Karena ketika kita meditasi, kemudian kita sedang berdoa atau beribadah, membakar dupa ini kita menjadi rileks, ruangan pun menjadi nyaman, suasana juga nyaman, enak untuk kita hening dan kita kemudian melakukan sebuah ritual atau ibadah tertentu. Maka sebagai simbol dari ketenangan seperti itu. Dan juga kalau kita mau melihat di sini unsur api yang dihasilkan oleh dupa ini juga menyimbolkan suatu perlambang, ya. Jadi unsur api di sini ada yang menyimbolkan Dewi Agni, yaitu dewi yang kemudian dia berkuasa dengan api. Kemudian ada juga yang dewa angin, ya, seperti itu. Dan dewa bumi, ya, unsur bumi dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan yang kemudian itu diambil dari pohon, yang kemudian getahnya diambil, dibuat parfum yang kemudian sebagai campuran dari dupa ini. Dan ini kayunya kan, lidi ini kan juga dari kayu, ini juga menyimbolkan unsur bumi maupun unsur kayu seperti itu. Jadi di sini semua ada unsur alam seperti itu. Ketika kita mengambil dari alam ini kan unsur alam, kita ambil. Ada kayu, kemudian ada minyaknya dari getah atau dari tumbuh-tumbuhan tertentu atau bahkan dari hewan-hewan tertentu secara nabati, ya. Kemudian berarti ada unsur bumi, unsur kayu, kemudian ada unsur tadi api, kemudian jadi asap, itu jadi unsur angin atau unsur udara. Berarti ada 4 unsur di sini. Kita ambil dan kita sebarkan lagi ke alam sebagai simbol bahwa ketika kita mengambil dari alam, kita juga harus mengembalikan juga kepada alam dan menjaga alam. Contohnya ketika kita mengambil pohon, kita menebang pohon, ya harus ditanam kembali supaya tetap harmoni, tidak timbul banjir, longsor dan lain sebagainya. Bencana yang sejatinya ditimbulkan oleh diri manusia itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita mau membakar dari dupa ini, nah, kita juga perlu suatu etika, suatu adab. Bagaimana ketika kita mau membakar, ya kita yang pertama kita pakai yang untuk memegang adalah tangan kanan.
dan yang memegang korek itu adalah tangan kiri. Misal tidak pakai korek tapi pakai lilin atau sumber api yang lain, ya tetap kita pegang dupanya itu di tangan yang sebelah kanan. Boleh dipegang seperti ini pada pangkalnya, kemudian kita bakar seperti ini. Tetapi juga bisa kemudian kita pegang pangkalnya dan kita hadapkan terlebih dahulu ke arah tubuh kita, kemudian baru kita bakar ya. Jadi ujung dari dupa ini menghadap ke tubuh, itu versi kedua. Versi ke satu menghadap ke langsung ke sumber api atau menghadap ke atas, ke depan seperti ini juga bisa. Nah, seperti itu. Kalau menghadap ke depan, ke atas itu sebagai simbol penghormatan. Ke depan berarti siapa yang kita hormati di depan kita. Misal di situ ada di altar, kemudian di situ ada patung-patung dewa tertentu, kemudian di situ ada makam siapa, nah dihadapkan ke depan. Kemudian kalau ke atas ya kita menuju ke Tuhan. Kalau ke arah kita sendiri yaitu supaya mengarah ke diri kita sendiri, ke diri pribadi, ke guru sejati kita, untuk kita mengintrospeksi diri dan simbol untuk mengharumkan diri kita, mensucikan dari segala energi yang negatif, kotoran batin, dan perilaku yang buruk, supaya kena harumnya dan juga ini tertusuk oleh pancaran harumnya sehingga bisa mengikis kotoran-kotoran batin. Tapi itu hanya simbolis, dan untuk merealisasikannya tentu butuh lelaku yang tidak sederhana. Nah, kemudian kalau misal kita nah ini tips, ini bukan etika, bukan adab, tapi ini tips. Misal kalau di indoor ya, di dalam ruangan, di dalam rumah ya, ini bisa kita pakai korek yang biasa ya, yang buat rokok itu, korek-korek 2000-an. Tapi kalau kita misal di outdoor, di pegunungan dan di pantai, contohnya di pantai selatan. Nah, misal saya kan sering di pantai selatan dan kemudian menyalakan dupa, itu kalau pakai korek 2000-an yang biasa buat rokok itu pasti mati karena anginnya saking kencengnya. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah memakai korek yang jet. Yang seperti pistol. Nah, ini tidak akan, ketika tertiup angin pun masih bisa melawan. Artinya nanti masih bisa sampai ke titik yang mau dibakar dan masih kemudian bisa terbakar secara sempurna, tidak mati api dari koreknya. Nah, kemudian kalau kita melihat dupa yang hitam seperti ini, kita juga biasanya juga melihat dupa yang merah seperti ini. Nah, mana sih? Oh, ini kameranya. Nah, yang hitam ini biasanya digunakan pada adat kita, Jawa, kemudian Hindu, Buddha, seperti ini ya, di ritual-ritual harian ya, sembahyang pribadi ya. Kemudian baunya juga lebih lembut, lebih netral ya, dan lebih wangi. Tetapi kalau nah ini yang lebih ke merah ini adatnya Tiongkok, biasanya Tionghoa ya, orang-orang Cina itu ada yang merah, ada yang kuning gitu kan ya. Ini kan sebagai lambang kemakmuran dan kekayaan, keberuntungan dan lain sebagainya. Biasanya di kelenteng-kelenteng ya kalau Imlek, kemudian kalau Cap Gomeh ya, kemudian kalau persembahan ke dewa-dewa apa Taoisme, kemudian di Konghucu ya sama juga. Nah, kalau di Jawa ya pakainya yang hitam biasa, ini biasanya warnanya hitam, atau ada yang coklat juga, itu kan yang cendana dan gaharu kan biasanya pakai coklat, warnanya coklat, warna dupanya itu coklat. Yang merah ini kan juga buat tolak balak ya, kalau orang Cina itu untuk menolak sial katanya ya. Filosofi merah yang sangat merah dan kuning ya, yang sangat sering dilihat ketika kita menjumpai rumah-rumah orang Cina maupun tempat ibadah orang-orang Tionghoa itu tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga ya tadi itu dari asapnya, bagaimana kemudian setelah kita bakar, kemudian kita biasanya dikibat-kibatkan seperti ini, baik ke diri kita ya, ke arah diri kita. Kalau ke diri kita ini apa maknanya, adalah untuk membersihkan energi negatif, mensucikan diri ya, pembersihan dan penyucian.
Dan dengan harapan harumkanlah nama saya dan juga harumkanlah kehidupan saya, berikanlah semerbak dan berikanlah sebuah keindahan, karena wangi itu juga simbol keindahan kepada diri saya. Datang jagat kawula, seperti itu. Nah, seperti ini dibakar, terus dibakar, kemudian di atasnya dikasih pusaka yang kelilingkan itu untuk membersihkan energi negatif di pusaka dan untuk menambah energi positif, selain juga untuk memberi suatu energi tambahan kepada yoni atau kepada yang energi entitas yang ada di dalam pusaka tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebihnya demikian, saya kira bisa dipahami, dan kalau ada tambahan silahkan tolong ditulis di kolom komentar. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.